warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya dari Akuntansi 7 Shift 1 ingin mempresentasikan hasil review analisis jurnal yang berjudul Green Competitive Advantage Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, riset GAP, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian. Dalam upaya untuk mengetahui economic performance perusahaan dengan tepat, ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal dan manajer perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan perusahaan. Namun, di era ekonomi pasar yang saat ini menuntut terwujudnya kinerja ekonomi yang baik, kondisi tersebut tidak hanya menuntut terciptanya economic performance yang hanya fokus pada keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Kedua, riset GAP. Sebagian besar perusahaan di Indonesia belum konsisten dalam pengelola kegiatan lingkungannya sehingga tidak bisa menjadi keuntungan dibandingkan dengan pesaing mereka. Perusahaan di Indonesia masih hanya fokus pada mengungkapkan lingkungannya, tetapi belum mampu mengelolanya sehingga dapat menjadi suatu keuntungan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Fenomena. Banyak negara berkembang yang telah menerapkan Green Economic Growth Strategy secara nasional yang komprehensif dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dan mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif baru. Dengan kesamaan motivasi antara perusahaan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait Green Economic Growth. Hal ini mau memberikan sinyal yang baik bagi perusahaan untuk menghasilkan kinerja ekonomi yang tinggi tetapi tetap ramah lingkungan. Kritik. Tidak ada kritik pada poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan motivasi atau isu, riset GAP, dan fenomena meskipun secara implisit. Yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Artikel-artikel utama dalam penelitian. Yang pertama, environmental performance adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra yang baik di mata stakeholder. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Prabandari dan Suryanawa 2014. Yang kedua, FAT DKK 2000 menyatakan bahwa citra perusahaan akan membentuk reputasi, di mana reputasi yang kuat dibangun dari tindakan operasional sehari-hari yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan. Yang ketiga, Orlitsky dan Benjamin 2001 menyatakan bahwa investasi dalam corporate social performance bersifat jangka panjang. Kinerja sosial perusahaan diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders-nya sehingga monitoring cost bisa dikurangi. Yang keempat, kegiatan usaha yang baik saat ini adalah kegiatan usaha yang mampu meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan sehingga dapat juga menjamin keberlangsungan usaha. Hart 1995, MC Williams dan Siegel 2001, Husted dan Salazar 2006, dan MC Williams et al. 2006 mendefinisikan
green competitive advantage sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menduduki beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau green innovation di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan secara sukses dan tidak dapat memperoleh manfaat berkelanjutan dari strategi lingkungan yang sukses ini. Kritik. Tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Kebaruan atau novelty dari penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa variabel environmental performance setelah dimoderasi dengan green competitive advantage berpengaruh positif dengan nilai koefisien lebih besar. Variabel corporate image tidak berpengaruh terhadap economic performance, namun setelah dimoderasi dengan green competitive advantage memiliki pengaruh positif terhadap economic performance, dan variabel corporate social performance tidak berpengaruh terhadap economic performance walaupun dimoderasi dengan green competitive advantage. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Hasil di atas merupakan penelaahan reviewer. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Apakah research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Research question atau perumusan masalah. Yang A. Apakah environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance? Yang kedua. Yang B. Apakah corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance? C. Apakah corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance? D. Apakah green competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance? Yang E. Apakah pengaruh green competitive advantage pada environmental performance berpengaruh terhadap economic performance? Yang F. Apakah pengaruh green competitive advantage pada corporate image terhadap economic performance? Yang G. Apakah pengaruh green competitive advantage pada corporate social performance terhadap economic performance? Kritik. Peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Penrumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Apa tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian A. Untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang B. Untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang C. Untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang D. Untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage terhadap economic performance. Yang E. Untuk mengetahui pengaruh environmental performance dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap economic performance. Yang F. Untuk mengetahui pengaruh corporate image dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap economic performance. Yang G. Untuk mengetahui pengaruh corporate social performance dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap economic performance. Kritik. Peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selain itu, bahasa yang disajikan kurang sistematis dari segi redaksional. Tujuan penelitian di atas merupakan hasil modifikasi reviewer yang diambil dari hipotesis penelitian. Apakah kontribusi penelitian ini?
Kontribusi penelitian. Dalam studi ini, peneliti fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh environmental performance, corporate image, dan corporate social performance dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap economic performance. Kritik. Peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih spesifik lagi terkait dampak yang akan terjadi akibat beberapa elemen pada economic performance. Apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Grand theory yang digunakan dalam penelitian yaitu stewardship theory. Stewardship theory menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi. Donaldson dan Davids 1991. Kritik. Pada penelitian ini, peneliti tidak menjelaskan apa saja grand theory yang digunakan. Seharusnya peneliti dapat menginformasikan grand theory apa saja yang digunakan pada penelitian ini. Grand theory di atas merupakan penelaahan dari reviewer. Jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Keterkaitannya, grand theory yang digunakan dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu stewardship theory. Keterkaitan stewardship theory dengan variabel economic performance adalah adanya sikap manajemen dalam menjadikannya tampak baik. Manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi atau economic performance perusahaan pada prinsipal sebagai dasar pertanggungjawaban. Kritik. Pada penelitian ini, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dalam penelitian. Seharusnya peneliti menjabarkan keterkaitan grand theory dengan variabel yang diteliti. Keterkaitan grand theory yang di atas merupakan hasil penelaahan reviewer. Buatlah gambar kerangka konseptual. Kerangka konseptual. Environmental performance X1, corporate image sebagai X2, corporate social performance sebagai X3 yang dimoderasi oleh green competitive advantage yaitu sebagai variable moderating terhadap economic performance yaitu sebagai Y. Kritik. Peneliti tidak menyediakan gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini. Gambar kerangka konseptual di atas merupakan hasil modifikasi reviewer yang diambil dari hipotesis penelitian. Apakah hipotesis penelitiannya? H1. Environmental performance memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. H2. Corporate image memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. H3. Corporate social performance memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. H4. Green competitive advantage memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. H5. Green competitive advantage memoderasi hubungan environmental performance terhadap economic performance. H6. Green competitive advantage memoderasi hubungan corporate image terhadap economic performance. H7. Green competitive advantage memoderasi hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam memberikan gambaran mengenai hipotesis penelitian ini. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Metode penelitian yang digunakan. A. Rancangan penelitian, analisis regresi data panel. Kritik. Peneliti sudah cukup jelas
dalam menginformasikan metode analisis regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini. B. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. 1. Variable dependent ECP sama dengan P1 dikurang P0 ditambah div dibagi P0 dikurang MERI. Yang kedua, variable independent. Yang pertama itu environmental performance, yaitu 1 gold sama dengan 5 or has consistently demonstrated environmental. Yang kedua, green sama dengan 4 or has carried out environmental management. Yang ketiga, blue sama dengan 3 or made efforts to require environmental management. Yang keempat, red sama dengan 2 or environmental is not carried out as required by law. Yang lima, black sama dengan 1 or deliberately committing an act or negligence which result in pollution or environmental damage or violation of law regulation. Yang ketiga, corporate image. Corporate image sama dengan N dibagi N. Yang keempat yaitu corporate social performance. Yang pertama itu EMRP. EMRP sama dengan employee cash payment dikurangin salary payables and employee dibagi total sales. Yang kedua SPRP. SPRP sama dengan expenditures for donations dibagi total sales. Yang kelima yaitu green competitive advantage. Yang satu R&D intense. R&D intense sama dengan R&D expense dibagi sales. Yang kedua profitabilitas. ROA sama dengan after tax profit dibagi total aset. Yang ketiga sales growth. Sales growth sama dengan sales T dikurang sales T dikurang 1 dibagi sales T dikurang 1. Kritik. Penulis cukup jelas dalam menginformasikan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan pada penelitian ini. Yang C. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti merumuskan kriteria spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Kritik. Penulis cukup jelas dalam menginformasikan teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini. Yang D. Unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, sampel yang didapat yaitu 13 perusahaan, sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak 65 data observasi. Kritik. Penulis cukup jelas dalam menginformasikan unit analisis yang digunakan pada penelitian ini. Yang E. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui www.idx.com dan website masing-masing perusahaan yang sedang diambil sampelnya. Kritik. Penulis cukup jelas dalam menginformasikan uji kelayakan model. Yang F. Uji kelayakan model. Analisis regresi data panel dengan bantuan software pengelola data statistik yaitu EFUSE 9.0. Kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menginformasikan uji kelayakan model. Yang G. Metode analisis data. Pada penelitian ini tidak dijelaskan metode pengujian untuk pemilihan model regresi data panelnya, yaitu dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Namun, untuk analisis hasil uji kelayakan model, fit test model, koefisien determinasi, uji hipotesis, t-test, dan analisis regresi data panel sudah dijelaskan dengan baik. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian.
Persamaan regresi penelitian EP sama dengan 15,44666 ditambah 0,047956 ENP ditambah 0,157367 CI ditambah 0,414844 CSP ditambah 14,15330 GCA ditambah 9,309344 NEP dikali GCA ditambah 0,285568 CI dikali GCA ditambah 45,92237 CSP dikali GCA. Kritik. Pada poin ini, peneliti langsung memberikan nilai konstanta dan koefisien persamaan regresi dari hasil pengolahan data, dan peneliti cukup menjelaskan makna dari persamaan regresi data panel tersebut. Jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, dan pembahasannya. Hasil penelitian. A. Statistik deskriptif, tidak ada. Yang B. Hasil uji kelayakan model, uji F. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa F statistik 8,355806 lebih besar dari F tabel 2,68 dan nilai probe F statistik 0,000012 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 HO ditolak sedangkan HA diterima. Variabel-variabel independent environmental performance, corporate image, dan corporate social performance mempengaruhi economic performance dengan green competitive advantage sebagai variabel pemoderasi, sehingga model ini bisa dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. Hasil uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji T di atas menunjukkan bahwa 1. Koefisien variabel environmental performance adalah 0,047956, artinya masing-masing kenaikan 1 unit kinerja lingkungan akan meningkatkan sebesar 0,047956 dengan asumsi lainnya variabel bebas bersifat konstanta atau tetap. Nilai probe ENP adalah 0,0000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel environmental performance dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian, H1 dalam penelitian ini diterima. Yang kedua, nilai koefisien variabel corporate image sebesar 0,157367, artinya setiap kenaikan sebesar 1 unit corporate image akan meningkatkan sebesar 0,157367 dengan asumsi independen lainnya variabel bersifat konstan atau tetap. Nilai probe CI sebesar 0,0014 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel corporate image dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap economic performance. Jadi, H2 dalam hal ini diterima. Yang ketiga, nilai koefisien variabel corporate social performance sebesar 0,414844, yang artinya bahwa setiap kenaikan 1 unit corporate social performance akan meningkatkan sebesar 0,414844 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah konstan. Nilai probe CSP adalah 0,6789 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap economic performance. Dengan demikian, H3 dalam penelitian ini ditolak. Yang keempat, koefisien variabel green competitive advantage adalah
141,5330, yang berarti setiap kenaikan 1 unit Green Competitive Advantage akan meningkatkan sebesar 141,5330 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tetap. Nilai prop GCA adalah 0,0564 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Green Competitive Advantage dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang positif pada economic performance. Dengan demikian, H4 dalam penelitian ini diterima. Yang kelima, koefisien variabel environmental performance setelah dimoderasi dengan Green Competitive Advantage (ENP) dikali GCA sebesar 9,309344, yang artinya setiap kenaikan 1 unit ENP dikali GCA akan turun sebesar 9,309344. Dengan asumsi lain, variabel bebas bersifat konstan. Nilai prop ENP dikali GCA adalah 0,0085 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel environmental performance setelah dimoderasi dengan Green Competitive Advantage memiliki pengaruh terhadap economic performance. Dengan demikian, H5 dalam penelitian ini diterima. 6. Koefisien variabel corporate image setelah dimoderasi dengan Green Competitive Advantage CI dikali GCA sebesar 0,28558, yang artinya setiap kenaikan 1 unit CI dikali GCA akan turun sebesar 0,28558 dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan. Nilai prop CI dikali GCA sebesar 0,7862 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel corporate image setelah dimoderasi dengan Green Competitive Advantage tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Dengan demikian, H6 dalam penelitian ini ditolak. 7. Koefisien variabel corporate social performance setelah dimoderasi dengan Green Competitive Advantage CSP dikali GCA sebesar 45,92237, yang berarti setiap kenaikan 1 unit CSP dikali GCA akan meningkat sebesar 45,92237 dengan asumsi lainnya variabel bebas adalah konstan. Nilai prop CSP dikali GCA adalah 0,5171 lebih besar dari 0,05. Bisa jadi disimpulkan bahwa variabel corporate social performance setelah dimoderasi dengan Green Competitive Advantage tidak berpengaruh terhadap economic performance. Dengan demikian, H7 dalam penelitian ini ditolak. Apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance dan setelah dimoderasi oleh Green Competitive Advantage memiliki pengaruh positif terhadap economic performance dengan nilai koefisien yang lebih besar. Corporate image tidak berpengaruh pada economic performance, tetapi setelah dimoderasi oleh Green Competitive Advantage memiliki efek positif pada economic performance. Corporate social performance tidak berpengaruh terhadap economic performance, dan setelah dimoderasi oleh Green Competitive Advantage, corporate social performance juga tidak berpengaruh pada economic performance. Kritik. Tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti telah memberikan kesimpulan yang cukup pada penelitian. Keterbatasan. Dalam penelitian ini, keterbatasan tidak ada. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dalam penelitian ini. Implikasi juga tidak terdapat implikasi dalam penelitian ini. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder. Thank you for watching. Semoga hasil review dan analisis jurnal kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan memberikan informasi yang lebih untuk kalian.
Thank you for watching. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.